Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel pribadi saya. Kita akan meneruskan materi belajar HTML kita dalam playlist belajar HTML sampai jago ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai memasukkan gambar ya, gambar, video, dan audio di website kita biar lebih menarik gitu ya. Menggunakan HTML dan saya udah demokan juga caranya bagaimana dan mungkin saya harap teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita bikin tabel, teman-teman. Nah, tabel ini kenapa teman-teman harus paham dan mengetahui? Karena pada dasarnya kita kalau misalkan bikin sebuah layout website itu terdiri dari kolom-kolom ya, teman-teman. Jadi misalkan ini ada kolom satu layar ini kita bagi dua, sebelah sini kita masukin gambar, sebelah sini kita masukkan konten yang lain. Nah, teman-teman harus paham dulu konsep kolom dan membuat tabel di HTML gitu ya. Oke, yang pertama kita bikin project file baru di Visual Studio Code ya. Ini saya pakai Visual Studio Code atau teman-teman pakai editor yang lain juga boleh. Nah, ini kita bikin file baru ya. Kita tinggalkan dulu file yang gambar, video, dan audio. Kita bikin file baru. Kita namakan filenya adalah index 3 ya. Index 3 dan jangan lupa extensionnya .html ya. Oke. Sekarang kita bikin strukturnya dulu ya. Struktur dari HTML-nya kita kopas saja dari sini biar cepat ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan dicek dulu playlist kita dari awal ya, biar materinya, pemahamannya bisa terus mengikuti ya. Oke, nah ini kita hapus dulu karena kita tidak akan membahas lagi gambar, video, dan audio. Ini kita ganti judulnya menjadi belajar HTML ketiga. Ini adalah judulnya kita ganti menjadi tabel ya. Tabel pada HTML. Oke. Sip. Oke. Nah, teman-teman mungkin pasti paham ya dan familiar dengan namanya tabel ya. Tabel itu kalau misalkan teman-teman suka pakai Excel ya, buka Excel atau misalkan aplikasi spreadsheet yang lain atau Google Spreadsheet gitu ya. Namanya tabel itu terdiri dari kolom dan baris ya gitu. Nah, konsep kolom dan baris mungkin kalian udah sangat paham gitu, mana kolom mana baris gitu. Nah, di sini di HTML konsep itu juga dipakai ya. Jadi tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, di sini kita bisa customize jumlah kolomnya berapa, jumlah barisnya berapa, termasuk masukin data apa di situ gitu ya. Oke, untuk membuat tabel ya di HTML, tag pembukanya itu adalah tabel, teman-teman ya. Ya, kita bisa tag pembuka kayak gini, kita tulis table ya. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, ya. Kita tutup. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu file HTML yang baru kita ini udah berfungsi ya. Saya coba jalankan dulu dari browser, saya ambil file HTML kita ini ya, index 3. Saya jalankan di browser. Oke, di sini saja. Oke, file HTML kita sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita lanjutkan buat bikin tabel ya. Nah, di sini kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tabel itu ada kolom, ada baris ya. Dan untuk membuat baris baru, kita mesti membuka dulu tag pembuka untuk bikin baris baru dalam tabel. Untuk bikin baris baru, kita menggunakan tag seperti ini, tr ya. Lalu tutup. Nah, jangan lupa ada penutupnya. Nah, ini tr dan /tr ini artinya pembukaan penutup untuk membuat baris baru. Ya. Nah, setelah kita bikin baris, kita membuat namanya kolom. Kalau kolom, itu tag pembukanya adalah td. Ya.
Ada pembuka, ada penutup. Nah, di sini kolom ini bisa lebih dari satu ya, teman-teman. Ini bisa kopas aja biar kita cepat ya. Misalkan saya ingin ada 5 ya, 5 kolom. Oke. Nah, ini misalkan tabel data siswa ya. Nah, ini kolom pertama, saya kasih judul ya, seperti biasa. Kolom itu harus ada judulnya. Ya, ini kolom pertama saya tambahin nomor urut judulnya, terus kolom kedua itu nama lengkap, nama siswa mungkin ya. Mahasiswa ini contoh aja ya, bebas aja nanti kolomnya, judulnya apapun. Terus kelas ya, kelas berapa, alamat, ya. Oke, dan usia. Oke, sampai sini saya harap teman-teman bisa mengikuti ya. Dan kita coba jalankan dulu, jangan lupa di save ya. Di save, terus kita jalankan di browser, kita coba cek. Ini kita refresh. Oke, nah ini sudah mulai terlihat ya kontennya, ada nomor, nama, siswa, kelas, alamat, dan usia. Nah, cuman kan ini agak sulit kita untuk memahami bahwa ini adalah tabel karena tidak ada garis pembatas antar kolomnya. Nah, untuk menampilkan garis pembatas antar kolom biar tabel kita kesannya bisa lebih rapi, itu kita kembali ke tab tag di depan ya, di awal tabel ini kita tambahkan border, teman-teman. Nah, kita tambahkan border sama dengan menggunakan petik 2. Nah, di sini secara default tabel kita itu bordernya 0 ya, artinya tidak ada garisnya. Kalau misalkan muncul seperti ini artinya bordernya nggak ada, nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0 kita nggak perlu dimasukin border sama dengan 0, nggak perlu karena dia defaultnya langsung 0 gitu ya. Nah, kalau kecuali kalau misalkan teman-teman mau menambahkan border, misalkan isi aja di sini angka 1 ya. Bordernya angka 1. Nah, sekarang di sini kita refresh. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya tabelnya, bordernya ini nama kolom, ada garis pembatas dan lain-lain. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan ini angka 1 ini saya ganti menjadi angka 5 ya. Kita coba refresh. Oke, bisa dilihat bordernya semakin tebal ya, semakin tebal. Nah, sehingga kalau misalkan ini semakin kecil ya, maka bordernya pun akan semakin kecil atau tipis ya. Nah, akan tipis. Tapi kalau misalnya angka di sini lebih besar atau dibuat lebih besar daripada 1, maka angka border yang muncul di sini pun akan menjadi lebih tebal dan lebih nampak ya. Seperti 3 dimensi ini kan. Oke, kita mungkin pakai yang border level 5 aja ya, biar lebih terlihat bordernya. Oke. Nah, sekarang kita kan sudah berhasil bikin namanya kolom, judul kolom ya. Sekarang kita masukin kontennya ya, datanya. Caranya adalah kita bikin baris baru dengan cara ya kita pembuka lagi aja tr ya. tr terus kita bikin td lagi di sini. Nah, kita kopas jumlah kolom sesuai dengan jumlah kolom di atasnya. Kan judulnya itu ada kolomnya ada 5. Berarti kita bikin kolomnya pun 5. Jangan lebih dari 5. Kalau misalnya lebih dari 5 nanti tabelnya jadi tidak rapi. Seperti itu. Oke, ini ingat kolom ke satu ini kita isi nomor ya. Kita misalkan ini nomor 1. Nama siswanya misalkan Andi ya. Kelasnya misalkan kelas 6 saya. Alamatnya di Bandung. Ya, kita tulis saja Bandung. Usianya misalkan 12 tahun. Oke. Kita coba save. Oke, kita coba refresh, jalankan di browser kita. Nah, ini dia. Berhasil masuk datanya ya. Ini baris pertama dengan nama Andi, kelas 6, alamatnya di Bandung, usianya 12 tahun. Oke. Kalau misalkan datanya banyak gimana? Nah, datanya banyak nggak jadi masalah. Ini dikopas saja teman-teman. Ya, ini kita kopas saja. Akan saya tambahkan 5 ya, 5 siswa misalkan.
Nomor urutnya saya ganti, ini jadi 2, namanya ini ganti menjadi Budi misalnya. Kelas 5, misalkan ini 10 tahun ya. Ini nomor urut 3, ini namanya Dani kelas 3. Ininya alamat Jakarta. Usia misalkan 9 tahun. Nomor urut 4, misalkan Susi kelas 6, ininya misalkan Surabaya. 12 tahun saja disamakan. Dan yang terakhir ini nomor urut 5, ini namanya kita ganti menjadi Dodi ya. Jadi kelas 1 ya, ganti menjadi Bogor 7 tahun. Oke, jangan lupa di save. Kita save terus kita jalankan di sini. Oke. Kita punya 5 data ya, 5 data siswa dengan kolom nomor, nama siswa, kelas, alamat, dan usia. Ya, jadi nanti semakin banyak teman-teman membuat baris ke bawah, semakin banyak juga datanya yang akan muncul di browser teman-teman. Ya, dan bordernya semakin besar nilai border yang teman-teman set di sini, tabel border, maka bordernya pun akan semakin cetak tebal di sininya. Oke, saya harap sampai sini bisa dipahami, teman-teman bisa mengikuti dan bisa mencoba ya di perangkat masing-masing untuk membuat tabel pada HTML. Oke, mungkin di video kali ini kita cukup sampai sini untuk membuat tabel HTML. Kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya masih tentang tabel, tapi dengan styling-styling lebih lanjut ya. Nah, saya harap teman-teman coba dulu untuk yang di video kali ini membuat tabel sederhana menggunakan HTML. Sampai berjumpa di video berikutnya.